mahasiswa FIP Unimed jurusan PSG. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya psikologi pendidikan dalam 5 aspek. Jadi, sebelum membahas itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas bertingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku. Itu dia nih pengertian dari psikologi pendidikan. Sekarang saya menjelaskan apa sih manfaat dari psikologi pendidikan dalam 5 aspek itu. Dan 5 aspek itu adalah motivasi belajar. Dalam dunia psikologi, dorongan yang dirasakan seseorang untuk melakukan sesuatu disebut motivasi. Motivasi orang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif yang dimaksud di sini kebutuhan, keinginan, dorongan, atau gerak hati dalam diri individu. Dengan kata lain, sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik individu dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut agar lebih efektif mempengaruhi semangat belajar. Nah, dari setiap perbuatan yang dilakukan tersebutlah termasuk perbuatan belajar disebabkan oleh sesuatu dengan dorongan atau motivasi tersebut. Stabilitas kondisi keluarga atau orang tua. Keluarga merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan anak dan merupakan lingkungan atau rumah yang pertama kali dikenal sang anak. Keluargalah atau kedua orang tua yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kebutuhan anak, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Di dalam lingkungan suatu keluarga di mana anak-anak berinteraksi baik dengan kedua orang tuanya beserta segenap anggota keluarga lainnya, maka mereka dengan sendirinya akan dengan mudah memperoleh sentuhan pendidikan formal berupa pembentukan pembiasaan seperti cara makan, tidur, bangun pagi, berpakaian, sopan santun, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan pendidikan informal di dalam keluarga akan banyak membantu dalam meletakkan dasar-dasar pembentukan kepribadian anak. Cara mengisi waktu luang. Waktu luang digambarkan sebagai waktu senggang setelah segala kebutuhan yang mudah telah dilakukan, yang mana ada waktu lebih yang dimiliki untuk melakukan segala hal sesuai dengan keinginan yang bersifat positif. Waktu luang harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan kejiwaan dan sikap yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Hal ini bukan dikarenakan oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Itu merupakan menurut Pieper. Hal ini juga bukan merupakan hasil dari waktu senggang, liburan akhir pekan, atau liburan panjang. Dengan kata lain, waktu luang merupakan ekspresi dari sebuah aspirasi manusia dalam mencari kebahagiaan, berhubungan dengan tugas baru, etnik baru, kebijakan baru, dan kebudayaan baru. Pergaulan dengan teman sebaya. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan teman sebaya dinyatakan dengan menempatkan diri dari suatu tahapan tumbuh kembang. Mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang yang menciptakan pemahaman dari sudut teman sebaya dan mengetahui keinginan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakter masing-masing. Pergulatan dengan diri sendiri. Kepribadian dalam pendidikan memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar, sehingga diperlukan untuk mengetahui kepribadian diri sendiri. Dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu,
yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki diri sendiri dalam interaksi antar individu dapat membantu untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri, sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri, seseorang dapat belajar dan mengajar secara bijaksana. Nah, sampai di sini nih penjelasan mengenai pentingnya psikologi pendidikan dalam 5 aspek. Jadi nih, psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dari berbagai aspek dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu memahami pengembangan lebih dalam berdasarkan karakteristiknya, tahap tumbuh kembangnya, perilaku dan tingkah lakunya secara emosional untuk memberikan proses pembelajaran dalam tumbuh kembang yang efektif dan efisien. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana pentingnya psikologi pendidikan itu dalam 5 aspek tersebut? Sampai di sini nih penjelasan saya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.